Nah, setelah nanti kalian isi semua kolom-kolomnya ini, maka secara otomatis kalian akan mendapatkan airdrop berupa ETH sesuai atau sama dengan jumlah Ethereum kalian yang tadi. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project kripto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sosokan ngerti tentang kripto, dan gue ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya guys. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya guys. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu project yang cukup menarik ya setelah terjadinya The Merge Ethereum kemarin, dan ini banyak diperbincangkan di kalangan miners karena digadang-gadang project ini mungkin akan dijadikan salah satu pilihan untuk penggantian mining Ethereum yang lama guys. Dan project ini pula bisa dianggap sebagai perwujudan ya dari para miner yang mungkin tidak suka atau tidak setuju dengan The Merge Ethereum guys, dimana The Merge Ethereum ini merubah konsensus algoritma dari Ethereum dari proof of work menjadi proof of stake guys. Nah pertanyaannya, kenapa para miners ini tidak suka dengan perubahan ini? Ya tentu saja karena mereka sudah tidak bisa lagi memining Ethereum-nya, dan ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian yang besar buat para miner ini guys. So without any further ado, let's talk about it. Oke, langsung saja kita mampir dulu di CoinMarketCap guys, dan nama projectnya adalah ETHPOW atau Ethereum Proof of Work ya. Ada juga yang menyebut ETHW. Nah di sini untuk token kodenya yaitu ETHW ya atau ETHW. Dan tentu saja ya untuk harga dari tokennya itu tidak sama dengan Ethereum ya, karena ini bisa dibilang adalah kripto yang berbeda antara Ethereum yang sekarang dengan Ethereum yang dulu gitu. Oke. Nah sekarang itu diperdagangkan di harga Rp144.539 guys. Dan kalau kalian lihat di sini ya, pada waktu pertama kali meluncur atau launching untuk mainnetnya, harga dari token ETHW ini ada di kisaran 949.258 guys. Sekaligus itu juga menjadi titik ATH dari harga ETHW ini guys. Untuk jumlah supply totalnya ya, ini di sini belum dikonfirmasi oleh CoinMarketCap, tapi kalau kita baca di mediumnya katanya sih sama dengan Ethereum guys. Dan buat kalian yang mungkin tertarik ya untuk berinvestasi di ETHW ini, sudah banyak exchange yang melisting untuk token ini, padahal untuk project ini tuh masih baru banget sebenarnya. Jadi untuk mainnetnya tuh meluncur 24 jam setelah The Merge Ethereum kemarin guys. Untuk beberapa exchange yang sudah melisting ya, antara lain ada FTX, Gate.io, Kraken, Bitfinex, OKX, Bybit, dan masih banyak lagi guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di CoinMarketCap. Dan untuk harganya di sini bervariasi dan kalian bisa memilih ya harga yang paling murah aja guys. Nanti kalian bisa seleksi sendiri di sini ya untuk setiap exchange-nya. Oke, kita langsung saja menuju ke websitenya di ethereumpow.org. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya, dan masih belum ada apa-apa guys. Kalau kalian cek di sini tuh nggak bisa di scrolling, cuman kayak gini aja, karena memang project ini masih baru banget ya. Jadi pengembangan dalam segala hal itu masih dalam pengerjaan. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek untuk start ya atau memulai di sini. Nanti akan dibawa ke akun Linktree-nya. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih ya, antara lain untuk websitenya yang tadi, kemudian mainnet-nya, terus bagaimana cara untuk run dari full node-nya, kemudian ETH mine, ini adalah mining pool-nya, kemudian ada juga untuk ETH ecosystem, dimana nanti di ETH ecosystem itu kita bisa membangun project kita yang dibangun di atas jaringan ETHW ini guys. Kemudian ada juga untuk GitHub, kemudian untuk testnetnya, FAQ, untuk Twitter versi globalnya, Twitter yang versi Cina, ada Discord, kemudian ada Telegram yang global dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan di sini pun ada ya untuk old donation address, jadi penggalangan dana untuk donasinya ini yang lama. Dan ini tuh yang baru, bisa menggunakan Ethereum atau menggunakan Ethereum W ini guys. Kemudian di sini juga ada untuk marketing white papernya. Tapi kalau ini kalian klik ya, nanti
kalian disuruh download ya file PDF-nya. Nah, ini adalah tampilannya. Tapi sayangnya di sini tuh masih kosong semua guys. Nah, di sini nggak ada ya keterangan apapun. Tapi kalau di sini ada keterangannya kalau this page intentionally left blank. Jadi memang sengaja dibikin kosong guys. Artinya kemungkinan nanti kedepannya baru akan diupdate lagi. Karena memang ya project ini baru banget ya. Karena ini merupakan salah satu bentuk dari para pecinta khususnya untuk miner ya, untuk Ethereum yang masih versi proof of work yang benar-benar dan tidak mau setuju dengan adanya perubahan the merge kemarin. Kemudian kalau kalian lihat di sini ya, khususnya untuk grafiknya, ini penurunannya cukup tajam banget guys. Dan mungkin salah satu sebabnya karena apa? Jadi sekarang itu untuk mainnet dari ETHW ini sudah launching guys, dan kebetulan tuh di sini ada airdropnya guys. Kalau kita baca di mediumnya, nah di sini ada pertanyaan ya, bagaimana cara kerja tentang airdropnya. Dan di sini jawab bahwa ini sebenarnya bukan airdrop katanya, tapi dengan hard fork ETHW ini ya, maka semua alamat yang memiliki Ethereum di jaringan Ethereum akan memiliki jumlah Ethereum W yang setara di jaringan Ethereum Proof of Work. Caranya gampang, jadi kalian tinggal membuat atau menambahkan jaringan baru di dompet kalian guys dengan RPC-nya. Jadi intinya begini guys, contohnya kalian mempunyai Ethereum di dompet kalian. Nah di sini saya contohkan di wallet MetaMask ya. Dan kebetulan saya tidak mempunyai Ethereum di dompet ini. Intinya pokoknya jika kalian mempunyai berapa aja Ethereum di dompet kalian ya, dan kemudian kalian memasukkan secara manual ya untuk RPC dari ETHW mainnet-nya. Nah ini kebetulan saya sudah mencoba ya. Terus kemudian kalian isi untuk RPC-nya. Nah untuk RPC-nya ini bisa kalian dapatkan di Twitter-nya secara langsung ya, di halaman awal di sini sudah ada, baik dari network name, new RPC URL, chain ID-nya, currency simbolnya, dan juga block explorer dari URL-nya ini. Atau kalian bisa ambil juga ya untuk RPC-nya ini di akun Medium-nya guys. Di sini juga sudah tertera secara jelas ya. Kalian tinggal copy paste aja di MetaMask kalian. Nah, setelah nanti kalian isi semua kolom-kolomnya ini, maka secara otomatis kalian akan mendapatkan airdrop berupa ETHW sesuai atau sama dengan jumlah Ethereum kalian yang tadi. Maksudnya begitu guys ya. Jadi kalau di Ethereum kalian punya 10, maka akan mendapatkan airdrop 10 ETHW. Nah, kemudian ada pertanyaan juga di sini ya, apakah alamat kontrak dari ETHW ini guys, atau smart kontraknya? Nah, di sini jawab bahwa ETHW adalah token asli dari blockchain publiknya itu guys. Jadi bukan bagian dari token ERC20 atau Ethereum. Jadi dia benar-benar terpisah ya. Dan oleh karena itu ETHW ini tidak mempunyai alamat kontrak. Seperti halnya di Ethereum juga guys. Kalau di Ethereum dia tuh nggak ada smart kontrak di jaringan Ethereumnya sendiri. Nah, kecuali kalau nanti Ethereum Proof of Work yang tadi itu sudah mempunyai wrapnya atau sudah dibangun di beberapa jaringan blockchain yang lain, kemungkinan nanti akan ada smart kontraknya lagi. Jadi paham ya? Jadi secara tidak langsung ya, dengan adanya airdrop dari ETHW ini akan membuat harga dari ETHW ini juga akan turun guys. Apalagi tokennya sudah bisa dijual belikan di exchange. Jadi ya wajar kalau harganya itu langsung turunnya lumayan kenceng ya. Kemudian bagaimana dengan algoritma miningnya guys? Dan juga untuk ukuran blok, ukuran DAG, EIP 1559. Nah di sini dijawab ya, mencoba membuat perubahan minimum untuk menjaga Ethereum berbasis tetap ya, yaitu Proof of Work, dengan mempertimbangkan keberlanjutan blockchainnya, sehingga sebagian besar akan tetap sama guys. Dan sejauh ini kesulitan besarnya ini dinonaktifkan, dan biaya dasar EIP 1559 awalnya akan diatur oleh penambang ya atau miner, kemudian core-nya atau developernya dan komunitas yang peduli dengan ETHW untuk menutupi biaya infrastruktur ETHW, dan sisanya akan didistribusikan ke para minernya guys. Para core atau para pengembang ini juga akan berencana untuk mendukung ukuran DAG 4G nanti ke depannya guys. Kemudian tidak ada rencana ya untuk membuat algoritma penambangan atau miningnya itu menjadi tahan dengan ASIC. Jadi kalian bisa menggunakan juga perangkat ASIC, alih-alih biasanya kalian menggunakan VGA atau graphic card guys. Selanjutnya untuk update-nya ya, jadi mainnet dari Ethereum Proof of Work ini atau ETHW ini sudah diluncurkan guys, dan para pengembang atau core dari ETHW ini telah menerbitkan pembaruan kode yang ketiga guys untuk mainnetnya, dimana di sini nanti akan mencakup pertama fitur perubahan chain ID-nya. Jadi pembaruan ini akan memungkinkan ETHW mendukung perubahan dinamis untuk chain ID antara 1 dan 1001 guys.
Kemudian yang kedua yaitu fitur perubahan ID jaringan, di mana fitur ini akan memungkinkan ETHW menggunakan ID jaringan yang berbeda untuk memisahkan pesan siaran dari jaringan ETH Proof of Stake. Yang ketiga, akan memperbarui parameter kesulitan awal dan daftar server boot node yang digunakan untuk membootstrap ETHW. Yang keempat, dapat menggabungkan perubahan Ethereum yang baru dirilis setelah rilis ETHW sebelumnya. Yang kelima, menambahkan dukungan untuk memblokir pesan siaran ETH Proof of Stake ke dalam jaringan ETHW. Dan yang terakhir, perbaikan bug pada kode pengujian unit di ETH Proof of Stake. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa klik sendiri di github.com ya, linknya di sini. Dan peluncuran mainnet dari ETH Proof of Work ini ya harus dilakukan guys dalam waktu 24 jam setelah the merge Ethereum kemarin, dan beberapa tugas harus diselesaikan setelah the merge, seperti menyiapkan salinan data blockchain hingga ketinggian penggabungan ya atau the merge, kemudian menguji saklar ID rantainya ya dengan benar dari ID rantai 1 ke ID mainnet di 10.001 ya atau 1001 milik Ethereum Proof of Work sendiri guys, dan memastikan simpul penuh ya dan simpul ringan sinkronisasi dan komunikasi berjalan. Selain itu, para core ini juga perlu memastikan keberadaan server full node dan RPC di wilayah utama dunia ya, sehingga para miners dan para usernya ini bisa mendapatkan layanan yang sesuai di dekat mereka guys. Tentu saja semua pekerjaan ini akan memakan waktu ya bagi para penambang, user, exchange, wallet, bridge, dan project-project ini harap bersabar katanya. Dan tentu saja tim inti dari ETHW ini akan memberikan hitungan mundur ya yang akurat melalui Twitter resmi di Ethereum POW 1 jam sebelum rantai diluncurkan guys, dan ini sudah selesai ya. Dan setelah peluncuran mainnet dari ETHW ini dilakukan, ternyata ada beberapa masalah guys, seperti yang dilansir di decrypt.co, dimana di sini diinformasikan bahwa Ethereum fork ETH POW ini memulai awal yang sulit. Jadi ada masalah teknis yang menghalangi peluncuran untuk blockchain proof of work yang bercabang dan pasca the merge. Beberapa jam setelah Ethereum berhasil menyelesaikan penggabungan atau the merge bersejarahnya ya dengan bukti kepemilikan atau proof of stake, kemudian ETH POW sebagai cabang saingan jaringannya ya yang dimaksudkan untuk mempertahankan bukti kerja atau proof of work pada versi Ethereum yang bercabang, menampilkan mainnetnya sendiri pada Kamis sore guys. Momen tersebut dianggap sebagai kemenangan ya bagi penambang Ethereum yang ditinggalkan oleh transisi Ethereum ke mekanisme konsensus proof of stake dengan 99,99% yang lebih ramah lingkungan tanpa penambang atau miner, dan sebaliknya itu dengan cepat terurai menjadi kekacauan guys katanya. Tak lama setelah mainnet ETH POW memulai debutnya pada hari Kamis, pengguna mulai mengalami masalah dalam mengakses jaringan dari ETHW ini guys, seperti yang dilansir di halaman Twitter ini. Dengan cepat menjadi jelas ya bahwa bagian dari masalahnya adalah bahwa ETH POW ini telah memilih ID rantai yang sudah digunakan guys. Jadi ID rantainya ini dibuat untuk memfasilitasi hard fork Ethereum Classic pada tahun 2016, berfungsi sebagai sidik jari untuk jaringan tertentu ya, dan membantu blockchain mengkonfirmasi identitas unik aset on-chain. ID rantai yang ditunjuk oleh ETH POW tampaknya sudah digunakan oleh testnet dari Bitcoin Cash. Karena tidak ada otoritas pusat atau registry ID rantai, ID chain atau ID rantai dapat dipilih secara sewenang-wenang guys. Meskipun demikian, pengujian pra hard fork kemungkinan akan mengungkap konflik tersebut. Ironisnya, ID rantai ini adalah masalah yang sudah menjadi perhatian utama ya bagi kepemimpinan ETH POW dalam minggu-minggu menjelang the merge kemarin guys. Ketakutan mulai beredar di kalangan kripto ya bahwa karena pembuatan ETH POW ini nanti para user itu dapat menjadi korban serangan replay jika ETH POW gagal mengubah ID rantainya dari jaringan mainnet Ethereum guys. Pada dasarnya, scammers ini dapat mereplikasi transaksi dari jaringan ETH POW di jaringan Ethereum yang sebenarnya guys, jika kedua jaringan memiliki ID rantai yang sama. Nah ini berbahaya banget ya. Candler Guo sebagai penambang kripto China terkemuka yang memimpin upaya ETH POW ini sebelumnya mengkonfirmasi kepada Decrypt bahwa ETH POW akan mengubah ID rantainya karena alasan ini guys. Mengapa jaringan kemudian memilih ID rantai milik jaringan lain yang ada masih belum jelas. Candler Guo tidak segera menanggapi permintaan Decrypt untuk berkomentar guys.
pada saat-saat setelah the merge Ethereum, tapi masih sebelum debut untuk SPOW ya. Nah, cryptocurrency asli fork dari SPOW ini telah melonjak sekitar 70% guys, seperti yang tadi kalian lihat di grafik ya, menjadi $60,68 untuk harganya, dan kemungkinan untuk mengantisipasi peluncuran jaringan. Namun sejak jaringan ditayangkan lebih awal hari ini, harga tersebut telah turun lebih dari 74% guys. Saat ini diperdagangkan hanya dengan 15,33 US dollar saja. Dan meskipun beberapa pengguna mengklaim jaringan SPOW berfungsi dengan baik dalam beberapa jam setelah peluncurannya, yang lain mengkritik kebingungan ya yang muncul di komunitas pengguna dari SPOW ini guys setelah debut jaringan yang berantakan. Seperti yang dikhawatirkan, aktor jahat dilaporkan memanfaatkan ketidakpastian ini guys. Jadi ya kalau menurut saya pribadi sih wajar ya, karena kalau menurut saya sih peluncuran dari mainnet SPOW ini masih sangat terburu-buru gitu loh, jadi kurang matang. Makanya nggak heran kalau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan berpotensi besar gitu. Jadi intinya kalau buat teman-teman yang suka dengan project ini dan ingin berinvestasi ya harus memikirkan semuanya ya, baik potensi ataupun nanti kerugian-kerugiannya. Apalagi sekarang harganya lagi turun banget kan, dan ini juga tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti juga akan besar ya, kalau memang dari core-nya itu akan mengembangkan project ini bener-bener serius ke depannya. Oke, kita lanjut aja ke komunitasnya ya, khususnya di Twitter ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Dimana untuk followernya sekarang tuh sudah ada sekitar 53,6 ribu follower. Dan seperti yang bisa kalian baca ya, bahwa untuk Ethereum POW ini benar-benar tidak setuju untuk the merge kemarin ya, sehingga mereka membuat projectnya sendiri atau blockchainnya sendiri yang merupakan Ethereum asli ya, yang ditenagai oleh Proof of Work ya, daripada harus beralih ke Ethereum Foundation yang bersikeras pada fork Proof of Stake. Nah, di sini juga diinformasikan ya, buat kalian tuh harus berhati-hati. Jadi banyak banget akun-akun fake untuk Ethereum POW ini guys, karena ini sangat berbahaya banget ya kalau sampai nanti kalian bisa tertipu. Karena biasanya kalau akun-akun fake kayak gini akan memanfaatkan hype-nya aja dan mencari keuntungannya sendiri guys. Kadang itu mengadakan airdrop atau mengadakan pre-sale-nya, biasanya kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nanti linknya yang asli akan saya kasih di deskripsi guys, biar kalian nanti nggak bingung. Di sini juga diinformasikan salah satu wallet yang sudah support untuk ETHW ini guys, yaitu Math Wallet. Dan kedepannya ya, sesuai dengan yang ada di Medium-nya ya, di sini ditanyakan untuk dompet apa yang bisa digunakan untuk SPOW ini guys. Di sini dijawab adalah dompet apapun yang mendukung RPC. Dan untuk sementara yang baru mendukung adalah Math Wallet guys, dan juga MetaMask tadi juga sudah siap ya. Nah, ini adalah tampilan dari Math Wallet, dan untuk dukungan blockchainnya ini lengkap banget ya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Ini adalah blockchain mainstream. Ini untuk EVM, Ethereum Virtual Machine, Substrate, dan juga Cosmos SDK juga sudah support guys. Dan bisa kalian lihat di sini ya, untuk Ethereum POW sudah support Math Wallet. Nanti kalian bisa coba sendiri. Dan buat kalian yang mungkin sudah mempunyai token dari Ethereum POW ini, bisa lakukan staking guys di Bitrue dengan APR yang cukup lumayan ya, 6% guys. Nanti kalian bisa manfaatkan untuk bisa mendapatkan passive income. Dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan untuk informasi terbaru ataupun event-event yang akan diadakan, kalian follow aja untuk akun Twitternya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Atau kalian juga bisa mengikuti untuk akun Telegramnya ya, khususnya untuk yang official Englishnya ya. Dimana di sini sudah ada sekitar 22.900-an members dengan 685 yang online, cukup solid ya. Kalian bisa ikut nimbrung nanti di dalamnya. Linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Jadi kesimpulannya untuk project dari Ethereum POW ini sebenarnya masih banyak informasi yang belum bisa kita dapatkan ya, baik dari white papernya bagaimana, tokenomics, timnya siapa aja, orang-orangnya kan kita nggak tahu ya, apakah nanti akan ada backers atau investornya ya, meskipun hal ini tidak wajib. Dan juga bagaimana tentang auditnya, kita kan perlu tahu juga ya, untuk keamanan jaringannya juga. Jadi nanti kita akan mencoba untuk update jika sudah ada informasi terbaru guys. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini. Jangan lupa untuk subrek channel ini dan tentu saja klik the like button. Dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi dari kita ya, jangan lupa untuk nyalain loncengnya guys. Free, nggak bayar, cuma butuh waktu 2 detik. Dan tentu saja kalian akan selalu update guys. Tidak lupa kami ingatkan kembali ya, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun guys, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri. Dan yang tidak kalah penting, gunakan uang dingin ya dalam berinvestasi ya. Tetap selalu berolahraga tiap hari guys, dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.